Buku yang kedua adalah Istimewa Sejak Belia. Ayo belajar sambil Nah, di bermain, buku supaya ini kita tambah pintar dan mengisahkan disayangi Allah serta dari Rasulullah. sejak Muhammad kecil yang Bismillahirrahmanirrahim. telah ditinggal oleh ayah, bunda, dan juga kakeknya, sekarang tinggal bersama Abu Thalib. Nah, di sini Muhammad sejak kecil diajarkan untuk berdagang oleh Abu Thalib karena Abu Thalib sendiri memiliki banyak putra dan memang bukan orang yang kaya raya ya. Jadi tetap berusaha untuk mencukupi dengan berdagang. Nah, ketika hendak berdagang ke Syams, mereka dijamu oleh Buhairo. Buhairo ini adalah seorang Buhairo ini adalah seorang pendeta dan beliau mengetahui kenabian Muhammad. Nah, di sini di poin kamu perlu tahu di sini dijelaskan bahwa tidak hanya pendeta Buhairo yang mengetahui kenabian dari Muhammad. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang datang dari Persia, juga masuk Islam karena mengetahui tentang kerasulan Muhammad SAW dari para rohib atau pendeta dan orang-orang yang memahami Alkitab. Ini akhirnya Buhairo memberitahu kepada Abu Thalib untuk membawa Muhammad kecil pulang. Ini. Nah, dan di buku dibaliknya yaitu mandiri dan tanggung jawab. Di sini Abid yang telah diamanahi oleh ibundanya untuk menjaga Syafa, dan kebetulan Kak Hakim ingin mengajaknya ke pasar. Abid pun memberitahu kepada Kak Hakim untuk menunggu sampai bunda selesai menyelesaikan pekerjaan rumah, dan Abid lepas dari tanggung jawab untuk menjaga Syafa. Di sini Abid di pasar. Abid melihat banyak anak-anak kecil seusianya yang membantu berjualan. Nah, di catatan ayah bunda, Yuk, istimewa sejak beli. Bunda dan Ayah, di buku kedua, moral values yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita adalah bagaimana mereka harus belajar mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Ya, lihatlah bagaimana sejak masih kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diajarkan untuk hidup mandiri. Lihatlah bagaimana Muhammad kecil bekerja keras untuk dirinya dan keluarga pamannya. Belajar berbisnis bersama pamannya hingga ke negeri Syam. Dan sangat percaya diri ketika harus berhadapan dengan orang asing yang baru ditemuinya, yaitu pendeta. Bunda dan Ayah, di buku kedua, moral values yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita adalah bagaimana mereka harus belajar mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Ya, Bunda dan Ayah, di buku kedua, moral values yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita adalah bagaimana mereka harus belajar mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Ya, lihatlah bagaimana sejak masih kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diajarkan untuk hidup mandiri. Lihatlah bagaimana Muhammad kecil bekerja keras untuk dirinya dan keluarga pamannya. Belajar berbisnis bersama pamannya hingga ke negeri Syam. Dan sangat percaya diri ketika harus berhadapan dengan orang asing yang baru ditemuinya, yaitu pendeta Buhairah. Bunda dan Ayah, sejak tahun 2009, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan 9 karakter dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Dan apa yang ada di moral values ini adalah di antaranya. Jika kita lihat kondisi saat ini, banyak orang sukses dulunya adalah orang-orang yang pada masa kecilnya mengalami kehidupan yang keras. Akan tetapi, berapa banyak orang tua generasi X seperti saya membesarkan anak-anak generasi Y dan Z dengan pola, dulu saya hidup susah, maka anak-anak saya nggak boleh susah. Dulu saya nggak punya uang jajan yang cukup,
Maka anak-anak saya harus bisa beli apapun yang mereka mau. Dulu saya kehujanan ke sekolah, maka anak-anak saya harus diantar jemput dengan mobil yang bagus. Salahkah jika kita melakukan itu? Tidak salah jika kita tetap tegas dan tidak membancakan anak. Masih ingat tentang Strawberry Generation? Saya berkali-kali seminar dan menulis tentang ini. Strawberry adalah buah cantik dan menarik yang dengan melihatnya saja kelenjar air liur kita bereaksi. Tetapi lihatlah betapa rentannya buah strawberry itu. Ketika bertumpuk dengan yang lainnya atau dikeluarkan dari lemari pendingin, kulit strawberry mudah tergores atau berubah warna dan kemudian busuk. Banyak fenomena anak-anak zaman sekarang yang tampak baik-baik saja, tetapi sangat mudah down, stres, dan putus asa ketika ada masalah meski itu sedikit saja. Bahkan miris sekali ketika kita menyaksikan ada anak-anak yang mengakhiri hidupnya pada usia belia hanya karena nilai yang jelek, malu karena dibully, atau yang paling konyol karena putus cinta. Salah satu kunci solusinya adalah proporsional. Untuk anak-anak, berikan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Latih mereka untuk tetap bekerja keras. Ceritakan kepada anak-anak bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membanting tulang sejak anak-anak dengan menjadi penggembala domba dan membantu pamannya berniaga hingga ke negeri Syam. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malu mengerjakan itu semua? Tidak sama sekali. Beliau sangat bangga bisa membantu keluarga pamannya. Beberapa kiat untuk melatih kemandirian anak bisa kita coba, di antaranya: pertama, sampaikan kepada anak-anak bahwa kita sama sekali tidak menjadi hina dengan bekerja keras, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai siapapun yang bekerja keras. Dua, latih anak-anak untuk disiplin, baik dalam mengatur waktu, makan dan minum, menjaga kebersihan, serta disiplin dalam beribadah. Ketiga, berikan hadiah ketika anak-anak melakukan kebaikan dan hukuman ketika mereka melakukan kesalahan. Semuanya tidak berlebihan. Hadiah bisa berupa pujian dan hukuman harus berdasarkan kesepakatan. Terkait dengan hukuman, mari kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti para sahabatnya. Hendaknya kamu bersifat lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, berhati-hatilah ketika kita marah atau terpaksa harus menghukum anak-anak. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu kecil semoga bisa menginspirasi anak-anak kita. Tak perlu sedih ketika merasa apa yang kita lakukan belum ada dampaknya. Dengan kesabaran, insya Allah semua usaha akan ada hasilnya. Semangat! Nah, ini buku yang kedua ya, Mandiri dan Tanggung Jawab. Lanjut ke buku yang ketiga.